para romo, para suster, frater, saudara-saudara terkasih, ibu bapak yang dikasihi Tuhan, selamat pagi semuanya. Kalau kita lihat kandang Natal hari ini berbeda. Ya. Kandang Natalnya berbeda. Enggak, kandang Natalnya sama tanggal 25 itu sama. Tetapi ada tokoh yang berbeda, ya kan? Ada tokoh yang berbeda yang ditampilkan pada hari ini. Ya. Siapa mereka? 3 orang Majus, ya. 3 orang Majus. Siapa mereka? Ya. Ada yang menyebutnya sarjana, ada yang menyebutnya raja. Apa kurangnya hidup mereka? Ya. Kurangnya apa? Sebagai raja, sebagai ilmuwan, ya dikatakan mereka ilmuwan, ya ahli perbintangan. Kok mereka mencari Yesus? Ada apa? Apa kurangnya sehingga mereka mau jauh-jauh datang, ya, naik unta, ya kan? Ada untanya di sini. Ya. Lalu mereka mau menempuh jalan yang begitu berat, ya, panas, ya kan, jauh, belum lagi ada binatang buas, belum lagi ada, kita bayangkan mungkin ada perampok di situ, ya, di padang gurun. Mengapa mereka mau rela, ya, untuk mencari Yesus? Apa kurangnya mereka? Adakah sesuatu yang kurang dalam hidup mereka? Ya, boleh dikatakan harta mereka punya, ya. Kekuasaan mereka punya, ya. Prestasi mereka punya. Apa yang kurang? Kebahagiaan kecil-kecil, ya, bisa dibayangkan, ya mungkin mereka tidurnya nyaman, ya, makannya enak, gitu kan, bisa makan enak. Kemudian temannya banyak, relasinya banyak. Apalagi yang kurang? Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, mereka adalah orang-orang yang tahu mengenal siapa diri mereka. Dan mereka mengenal siapa Yesus. Mereka menyadari bahwa mereka adalah pribadi-pribadi yang terbatas. Meskipun mereka punya segala-galanya, boleh dikatakan mereka punya kerajaan, mereka punya prestasi, mereka punya relasi. Ya, apa yang kurang? Tetapi mereka menyadari bahwa mereka adalah pribadi yang terbatas. Kita pun adalah pribadi yang terbatas. Tetapi kita pribadi terbatas yang mencari apa yang tidak terbatas. Kita semua pribadi yang terbatas. Buktinya apa? Kita pernah sakit. Siapa di sini yang nggak pernah sakit? Entah sakit batin, gitu ya, kecewa, mungkin sakit hati, ya, mungkin kita juga punya sakit fisik, ya, makanya kan kita datang ke sini mohon penyembuhan dari Tuhan. Apalagi kita punya sakit rohani, itu menandakan bahwa siapapun kita punya keterbatasan. Dan kita menginginkan apa yang tidak terbatas. Buktinya apa? Buktinya kita sudah dapat sesuatu berkat dari Tuhan. Mau minta lagi, ya kan? Kita sudah, misalnya Bapak Ibu sudah punya harta benda yang cukup, masih juga kurang. Mau lagi. Ya. Sudah punya prestasi yang baik, ya. Mau lagi. Mengapa demikian? Sekali lagi, kita adalah makhluk terbatas tetapi menghendaki apa yang tidak terbatas. Kita memiliki hati yang begitu besar, begitu luas, ya, sehingga apapun tidak ada yang bisa memuaskan diri kita. Tidak ada yang bisa memuaskan hati kita yang tidak terbatas ini. Kecuali hanya satu pribadi yang bisa memuaskan hati kita yang tidak terbatas ini. Apa itu? Yang bisa memenuhi hati kita adalah yang tidak terbatas, yaitu Allah. Santo Agustinus mengatakan
Engkau menciptakan aku ya Tuhan bagimu dan gelisahlah hatiku sebelum aku beristirahat bersama dengan Engkau. Apa kurangnya Agustinus? Tidak ada. Ya. Dia menikmati hidupnya dengan baik. Ya. Dia punya prestasi. Ya. Dia punya harta. Dia punya relasi dengan seorang perempuan dan menikmati yang sifatnya menurut dia menyenangkan. Tetapi bukan itu yang sesungguhnya bisa menyenangkan hatinya. Maka pada suatu ketika ya, dia disadarkan akan segala kelemahan dan dosa-dosanya. Ya. Dia adalah pribadi yang berusaha mencari kebenaran. Dia belajar filsafat, dia belajar ilmu-ilmu. Ya, dia berusaha untuk mencari kebenaran. Dan pada suatu ketika dia bertemu dengan seorang uskup, yaitu uskup yang bernama Ambrosius, ya, terima kasih. Ambrosius, ya. Pada saat itu Uskup Ambrosius berkata kepada Santo Agustinus, sesungguhnya bukan engkau yang akan menemukan kebenaran, tetapi kebenaranlah yang akan menemukan engkau. Sesungguhnya Natal ini bukan kita yang mencari Tuhan. Bukan orang-orang Majus ini yang mencari Tuhan. Tetapi Tuhan yang mencari orang-orang Majus ini. Tuhan yang mencari kita. Sebelum kita mencari Dia, Tuhan lebih dahulu mencari kita. Bagaimana Tuhan mencari orang-orang Majus ini? Melalui bintang. Melalui perantaraan bahasa yang bisa dipahami oleh ketiga orang ini. Ya, oleh orang-orang Majus ini, yaitu melalui bintang. Melalui bahasa yang bisa dipahami ini, Tuhan membimbing dia. Sesungguhnya dalam kehidupan kita sehari-hari, Tuhan mau membimbing kita. Tuhan mencari kita. Ya, dia lebih dahulu merindukan kita. Dan Natal mengingatkan kita bagaimana Allah datang ke dunia untuk cari kita. Dan yang menarik, Allah menjadi manusia lalu menjadi seorang bayi. Ini satu misteri yang menarik. Allah yang begitu jauh, Allah yang tinggal di dalam cahaya yang tidak terhampiri, oleh Santo Paulus mengatakan demikian, yang tidak kita bisa jangkau, ya, datang ke dunia menjadi bayi. Siapa yang di sini yang takut dengan bayi? Nggak ada, ya kan? Kita senang dengan bayi. Seakan-akan tidak ada jarak lagi antara kita dengan bayi, ya kan? Kita suka ajak main bayi itu, ya kan? Nang ning cil bah. Ya. Kita dengan bayi gitu kan? Begitu dekatnya kita dengan bayi, dekat. Dan Tuhan seakan-akan bahwa begitu dekat dengan kita, seakan-akan tidak ada jarak lagi kita dengan Tuhan. Tuhan ingin dekat dengan kita. Dia menjadi seorang bayi yang bisa didekati, yang bisa disapa, dan yang bisa dikasihi. Inilah penampakan Tuhan. Penampakan keilahian Tuhan yang mengagumkan. Bahasa teologinya tremendum et fascinoscum, ya. Mengagumkan. Bagaimana mungkin Allah yang begitu besar, maha besar, menjadi bayi. Begitu dekat dengan kita. Ingin bergaul dekat dengan kita. Ya. Kalau kita dengan manusia, mungkin ada rasa sungkan. Ya kan? Mungkin kita ambil jarak dengan manusia. Ambil jarak, ya, karena satu alasan, berapa alasan. Kita ambil jarak. Tetapi Tuhan tidak mau kita ambil jarak dengan Dia. Dia mau kita dekat. 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 Dia tidak mau kita dengan Tuhan tuh, Dia tidak mau ada jarak. Dia mau supaya kita bersatu dengan Dia, mengalami kasih-Nya, mengalami kebaikan-Nya,
hidup berkelimpahan. Hidup apa yang berkelimpahan? Ayo. Hidup apa yang berkelimpahan? Hidup yang berkelimpahan, yang tidak pernah kurang sedikit pun adalah hidup Allah. Allah nggak pernah kekurangan. Allah nggak pernah kekurangan. Dan kita diajak untuk menghayati hidup ini. Hidup Allah ini. Dan dia menjadi baik. Kita bisa dekat. Tidak ada jarak. Dan kita bisa datang kapan saja. Kita bisa. Dan ini sungguh mengagumkan. Dan ketiga orang Majus ini berani. Ya. Pertama, jadi kalau kita mau mengikuti bagaimana spiritualitas atau cara hidup ketiga orang Majus ini dalam mencari Tuhan, dalam berjumpa dengan Tuhan, yang pertama adalah rahmat. Rahmat panggilan. Kita perlu sadar seperti orang Majus itu dipanggil oleh Tuhan lewat bintang, kita pun dipanggil oleh Tuhan lewat berbagai macam cara. Pertama, kita dipanggil. Ada kisah menarik dari dua orang kekasih yang bernama Jacques Maritain dan Raisa. Ya. Dua orang ini, dua orang filosof ya. Mereka nggak kekurangan apa-apa. Filosof, ya. Pandai, pintar, berprestasi, saling mencintai. Ya. Tetapi pada suatu titik, ya, mereka mengalami kekosongan, hampa. Hidup ini hampa. Tidak tahu apa artinya. Untuk apa saya hidup? Tidak tahu. Lalu mereka dua-duanya buat komitmen. Ya. Dua-duanya buat komitmen. Dia katakan antara dua. Kita akan mencari makna hidup kita dalam 1 tahun. Nanti kalau kita tidak menemukan. Kita akan bunuh diri bareng-bareng. Ya. Akhirnya lewat sebuah pencarian. Ya, dan saya yakin ada bimbingan Tuhan. Mereka menemukan satu buku yang ditulis oleh Leon de Bloy. Ya. Dan di dalam satu buku itu mereka menemukan satu kalimat yang menyentuh hidup mereka. Mengubah hidup mereka. Ya. Kata-kata yang indah. Dikatakan dalam tulisan itu dikatakan gini. Hal yang paling menyedihkan. Hal yang paling mengenaskan di dunia ini adalah tidak menjadi orang kudus. Hal yang menyedihkan, hal yang sungguh-sungguh trauma, ya, musibah terbesar di dalam dunia ini adalah ketika orang tidak mau menjadi kudus. Ketika orang tidak jadi kudus. Dan mereka begitu terkesan dengan penulis ini. Akhirnya mereka dibaptis, ya. Mereka menikah secara Katolik dan di website saya lihat bahwa mereka akan diselidiki oleh Vatikan untuk menjadi orang kudus. Ya. Hendak ada penyelidikan. Dan Jacques Maritain dia menulis begitu banyak buku tentang gereja Katolik ya dari sudut filsafat dan menjadi sahabat dari Paulus ke-6. Seorang yang tadinya ateis, tidak percaya kepada Tuhan dan merasa hidupnya kosong, tidak berarti, tetapi dibimbing oleh Tuhan lewat bintang. Ya. Itu bintangnya apa? Tulisan itu. Dan dia mengalami perubahan dalam hidup dan merasakan hidup ini bermakna. Tidak kosong. Hidup bersama Tuhan. Langkah kedua adalah, poin yang kedua adalah orang Majus ini berani ambil resiko. Ya. Mereka berani ambil resiko. Bayangin jalan begitu jauh dari timur, ya. Naik keledai, bukan keledai. Iya, ya pastor juga bisa salah ya. Maaf ya. Jadi onta ya di situ ya, onta gitu kan, ya panas ya, malam dingin, apalagi ada binatang buas, apalagi belum lagi ada garong, ada pencuri, ada apalagi ketemu penguasa yang jahat. Mereka berani ambil resiko. Dan pengorbanan mereka, pergumulan mereka, perjuangan mereka tidak sia-sia. Begitu juga pergumulan kita,
perjuangan kita, suka duka dalam hidup kita ketika kita mencari Yesus tidak pernah sia-sia. Doa kita, bakti kita, persembahan hidup kita, meskipun kelihatannya sia-sia, tidak pernah sia-sia. Meskipun dari kaca manusia sepertinya sia-sia, tetapi di mata Tuhan, jatuh bangun kita, pergumulan kita, Tuhan menghargai itu. Dan itu tidak pernah sia-sia. Kegagalan kita, sakit penyakit kita, kesedihan kita, kalau kita jalani bersama dengan Tuhan, untuk Tuhan, tidak pernah sia-sia. Jadi pertama adalah rahmat panggilan, kedua adalah ambil resiko untuk mencari Tuhan, dan yang ketiga, ya ini yang terakhir, ya kan, perjumpaan dengan Tuhan yang mengagumkan. Dan ketika mereka sungguh menarik, ketika mereka melihat bintang itu, ya kan, lalu kemudian berhenti di dalam satu tempat di rumah di mana Yesus tinggal, mereka begitu bersukacita, mereka bergembira. Ini sukacita bukannya sukacita karena sukacita yang sementara, ya, bukan sukacita karena dibius, bukan sukacita karena drugs, bukan sukacita karena ganja, ya. Karena kan kalau ganja itu ketawa-ketawa sendiri, ya kan. Sabu-sabu, ya. Kalau sabu-sabu nggak apa-apa. Ini sabu-sabu, ya. Itu orang sukacita, tapi itu sukacita yang palsu. Sukacita dari Tuhan itu sukacita yang mendalam. Dan mereka mengalami sukacita. Lalu apa buktinya bahwa perjumpaan ini sungguh otentik? Mereka bayar harga. Mereka memberikan apa yang terbaik dalam hidup mereka. Ya, apa yang mereka pandang terbaik yaitu emas, kemenyan, dan mur. Ya. Itu adalah persembahan yang biasa dipersembahkan kepada Allah, terutama kemenyan dipersembahkan sebagai pembuktian bahwa Yesus ini bukan manusia biasa. Lalu dikatakan apa yang dilakukan oleh ketiga orang Majus itu? Mereka menyembah. Mereka menyembah Tuhan. Mereka menyembah Yesus. Penyembahan adalah tindakan yang wajar, yang biasa orang lakukan ketika orang berhadapan dengan Allah. Seperti Musa. Ketika Musa berhadapan dengan Allah, ya, Musa sujud menyembah Allah. Dan juga dalam peristiwa transfigurasi, penampakan Tuhan Yesus di atas Gunung Tabor, juga dikatakan bahwa para murid tersungkur menyembah. Dengan ini mau mengatakan bahwa mereka mengenali Yesus bukan hanya sebagai bayi yang biasa, tetapi sebagai Allah, sebagai pribadi yang harus disembah, sebagai pribadi yang harus diutamakan dalam hidup ini. Dan perjumpaan yang otentik juga adalah perjumpaan yang mengubah. Dikatakan bahwa mereka itu setelah diberitahu oleh mereka dalam mimpi, mereka itu pergi ke jalan yang lain. Artinya apa jalan yang lain? Jalan yang beda dari hidup yang dulu. Artinya apa? Pertobatan, perubahan. Sesungguhnya masa Natal adalah masa kita untuk berubah. Bunda Maria itu berubah, ya kan? Dalam peristiwa Natal Bunda Maria berubah, ya kan? Maria menjadi ibu Yesus. Santo Yusuf juga berubah, ya kan? Yang tadinya mau menceraikan Maria nggak jadi, berubah. Para gembala berubah, mereka menjadi bersukacita. Ya. 3 orang Majus ini juga berubah. Bila kita sungguh-sungguh berjumpa dengan Yesus, perjumpaan kita tidak akan pernah sia-sia. Hidup kita akan berubah. Hidup kita akan lebih bermakna. Hidup kita akan lebih berharga. Karena Yesus telah kita jumpai dan kita jadikan sebagai Allah, sebagai penguasa, sebagai Raja
di dalam hidup kita. Hari ini kita diundang untuk meladani 3 orang Majus. Orang-orang Majus. Memang ada yang mencari Yesus, tetapi untuk mencelakakan Yesus. Mungkin ada juga yang mau menghujat Yesus, seperti Herodes. Tetapi kita bukan pengikut mereka. Kita pengikut Tuhan Yesus. Kita mau meneladani orang-orang Majus ini. Mencari Yesus, menemukan Yesus, dan menyembah Yesus. Tuhan Yesus memberkati.